Revitalisasi makam leluhur setelah 42 tahun dan menjejak cerita rakyat asal-usul Dusun Madukoro dan Candi Roto. Pada Jumat, 15 Agustus 2025, semangat gotong royong kembali terlihat di jantung Dusun Madukoro, Desa Candi Mulyo, Kecamatan Kertek yang terletak di balik lereng Gunung Sindoro. Upaya renovasi makam Kiai Punjul, atau yang juga dikenal sebagai Kiai Muhammad Yakub, sosok yang diyakini sebagai pendiri Dusun Madukoro, merupakan cerminan kuat keinginan masyarakat untuk menyambung kembali ikatan batin dengan sejarah dan para leluhur mereka. Kebutuhan akan pemugaran ini kian mendesak setelah sebatang pohon beringin tua yang selama ini menaungi area makam tumbang dimakan usia dan terpaan angin, meninggalkan kerusakan signifikan pada struktur bangunan yang memang telah lapuk. Proyek swadaya ini juga bertepatan dengan momentum perluasan area makam yang telah dilakukan beberapa bulan sebelumnya, berkat kedermawanan Bapak Ahmad Wagiman dan Bapak Sugi yang telah mewakafkan tanahnya demi kepentingan bersama. Makam Kiai Punjul tercatat terakhir kali direnovasi pada tanggal 3 Juni 1983. Para sesepuh dusun mengenang bahwa pembangunan sebelumnya pun tak lepas dari gelora gotong royong warga, kala itu dipimpin oleh Mbah Ahmad Aswar, Kepala Dusun Madukoro saat itu, Mbah Kaswijo, serta almarhum Mbah Jamali dan Mbah Suroso. Dukungan besar juga mengalir dari Mbah Sugiri, yang kemudian terpilih menjadi Kepala Desa Candi Mulyo periode 1985 hingga 1993. Namun, pemugaran ini jauh melampaui sekadar perbaikan fisik. Renovasi makam ini mengemban tujuan ganda yang mendalam sebagai jembatan yang memastikan generasi penerus senantiasa mengingat dan menghargai perjuangan leluhur serta memahami akar identitas dusun mereka dan mengembalikan fungsi makam sebagai situs ziarah yang sesuai dengan kaidah keagamaan. Tujuannya jelas, agar makam ini tidak lagi disalahartikan sebagai tempat keramat, pemujaan, atau lokasi meminta-minta yang menyimpang dari akidah. Sebaliknya, ia diharapkan menjadi ruang spiritual bagi peziarah untuk mendoakan para leluhur, memohon ampunan dan rahmat Allah bagi ahli kubur, seraya merefleksikan hakikat kematian dan kehidupan akhirat. Ziarah kubur pada hakikatnya adalah kesempatan berharga untuk memetik pelajaran dan hikmah dari perjalanan hidup mereka yang telah tiada, sekaligus menguatkan keimanan. Tak jauh dari makam Kiai Punjul, sekitar 100 meter ke arah utara, terdapat sebuah situs yang menyimpan jantung misteri Dusun Madukoro, Patilasan Pringgodani. Lokasi ini dipercaya sebagai cikal bakal nama Dusun Madukoro. Di sana berdiri sebuah tugu kuno dengan pahatan angka 625. Melihat bentuk dan corak tulisannya mengingatkan pada revitalisasi peninggalan Hindia Belanda, mirip dengan tugu triangulasi yang ditemukan di Desa Tarup, Grobogan, dan beberapa lokasi lain di Nusantara. Ada kemungkinan tugu ini direnovasi oleh Belanda pada masanya. Namun, makna sesungguhnya dari angka dan lambang pada Patilasan Pringgodani masih menyisakan teka-teki. Apakah ia merujuk pada tahun 625 Masehi atau ada makna lain yang tersembunyi? Yang jelas, jejak lisan para leluhur selalu menunjuk pada situs ini sebagai asal-muasal nama Madukoro. Nama Madukoro sendiri diselimuti lapisan makna yang kaya, berakar pada penuturan para leluhur dan tafsir linguistik. Dalam bahasa Sanskerta, Madukoro dapat diurai menjadi Dwara, gerbang, madu, manis, bening, indah, dan koro, bersinar. Dwara atau gerbang inilah yang kerap dihubungkan dengan Patilasan Pringgodani, sebuah gerbang metaforis menuju apa? Para leluhur memaknainya sebagai gerbang perenungan, sebuah pengingat bahwa segala sesuatu bermula dari kesadaran batin yang luhur menuju spiritualitas atau adhyatma. Konsep adhyatma ini ditemukan sebagai salah satu dari 4 unsur yang membentuk slogan Desa Candi Mulyo, yaitu Dharma, Satya, Abhinaya, Jaya, yang berarti pengabdian yang berpegang teguh pada semangat kejayaan. Tak hanya itu, Madukoro juga memiliki tafsir etimologis lain, madu, rasa manis dan indah, dan koro, perkara, yang secara keseluruhan dapat diartikan sebagai manisnya hasil dari sebuah perkara. Menariknya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Madukoro juga diartikan sebagai kain emas dari benang sutra. Tafsiran manisnya hasil dari sebuah perkara dan arti harfiah kain emas ini berjalin erat dalam sebuah kisah folklor lokal yang hidup di Patilasan Pringgodani.
Menurut beberapa leluhur, termasuk Dalang Ki Subarjo pada saat mengunjungi situs ini, beliau menyampaikan dulunya situs ini adalah lokasi sebuah kerajaan kecil. Sang raja dilanda amarah besar terhadap permaisuri pertamanya akibat konflik internal antar permaisuri. Sang permaisuri pertama kemudian melarikan diri ke selatan bersama anaknya dan menetap di sana, enggan kembali yang sekarang dikenal sebagai Dusun Candiroto. Dalam kemarahannya, sang raja mengambil sebilah pusaka, melilitkan selendang kain sutra berbenang emas padanya, sebuah madukoro dalam arti harfiah kain sutra berbenang warna emas, lalu menancapkannya ke tanah pembatas utara dan selatan. Dengan murka, ia bersabda, "Anak-anakku yang di utara dan yang di selatan tidak akan bersatu. Yang dimaksud di sini adalah Dusun Madukoro dan Candiroto." Raja melanjutkan sabdanya, "Tempat ini akan menjadi jurang pemisah kecuali anakku yang menjadi raja telah sudi mematahkan titah ini." Tempat di mana pusaka berbalut kain emas itu ditancapkan inilah yang dipercaya menjadi patilasan Madukoro. Terlepas dari akurasi historisnya, kisah-kisah ini adalah permata tak ternilai yang mencerminkan kekayaan budaya, sastra lisan dan hikayat di Nusantara. Semua elemen ini, dari revitalisasi makam Kiai Punjul yang menguatkan ikatan dengan masa lalu, hingga misteri patilasan Pringgodani dan ragam tafsir nama Madukoro yang diwarnai legenda, menjadi jalinan benang merah yang membentuk identitas Dusun Madukoro. Ini adalah kisah tentang sebuah komunitas yang tak hanya merawat fisik peninggalan leluhur, tapi juga menjaga api ingatan akan jejak sejarah, nilai-nilai spiritual dan cerita-cerita yang membentuk jiwa mereka.